Halo, halo. Halo guys. Kembali lagi bersama kami. Yang itu, Bang. Kurang tinggi ya, Bang? Halo guys. Halo teman-teman semua, kami dari kantor cabang Pematang Siantar hadir bersama dengan teman-teman dalam live streaming TikTok. Ya. Kami akan hadir selama 1 jam ke depan ya? Ya, benar. 1 jam ke depan untuk menjawab pertanyaan teman-teman seputar program JKN. Yes, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi kalau ada pertanyaan seputar BPJS Kesehatan, program JKN silahkan di-drop. Langsung ditanya-tanya aja ya teman-teman. Tanya saja ya teman-teman. Iya, benar. Welcome Kak Epi, Kak Sazkianida. Ada yang mau ditanya nggak nih, Kak? Teman-teman semua sudah pada screening riwayat kesehatan kah? Yap. Ya, screening riwayat kesehatan ini yang diadakan oleh BPJS Kesehatan itu rutin dilakukan dalam 1 tahun sekali ya teman-teman, untuk memeriksa apakah teman-teman itu punya riwayat terhadap penyakit tertentu, dan akan ada advice-nya ketika teman-teman selesai melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, Itu screening riwayat kesehatan itu bisa diakses di mana aja Bang Arif nih? bisa diakses di aplikasi mobile JKN. Bisa di-download terlebih dahulu aplikasi mobile JKN-nya. Yap. Kemudian bisa klik screening riwayat kesehatan. Nanti teman-teman masukkan, kayaknya bisa langsung ya, klik mulai ya. Iya, bisa Nanti langsung, klik Bang. mulai, teman-teman nanti akan diberikan beberapa pertanyaan, dibagikan sub-sub penyakit seperti itu. Nanti teman-teman Iya. tinggal bisa lihat di situ. Gitu. Jadi fungsi screening riwayat kesehatan itu apa, Bang? Fungsinya adalah deteksi dini teman-teman. Yap. Jadi bisa mendeteksi apakah teman-teman ada indikasi medis atas penyakit tertentu, kemudian akan ada advice-nya terhadap penyakit tersebut. Seperti itu. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui aplikasi mobile JKN. Murah banget, mudah banget teman-teman. Wow, udah ada 93 orang nih. Halo, halo. Halo teman-teman semua, kami dari kantor cabang Pematang Siantar BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada bertanya seputar program JKN boleh ya. Ada dari Kak Maya. Kalau screening di cover BPJS Kesehatan nih. Screening ini screening riwayat kesehatan ya. Kalau screening itu pakai aplikasi mobil JKN bisa langsung dilakukan. Ya. Di-download aja dulu, Kak. Di-download aja aplikasi mobil JKN. Ini maksudnya screeningnya kayak gimana ini Kak? Apakah pemeriksaan kesehatan atau bagaimana? Coba. Yes. Welcome. Udah sampai 200 orang nih, Bang. Ya, 300 orang ya. Ya. Selamat datang teman-teman. Kembali kami menyapa teman-teman dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ya. Kami menjawab beberapa pertanyaan teman-teman seputar program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan. Kak Muazza, Bang, kenapa daftar online tidak bisa, katanya nomor BPJS tidak terdaftar di RS? Kakak bisa langsung datang ke customer service-nya aja, Kak, supaya ditindaklanjuti aduannya, begitu ya. Atau kalau misalnya kakak kendalanya ada di rumah sakit, bisa menghubungi petugas BPJS 1. Begitu, nomor-nomor pemeriksaannya, nomor-nomor ininya ada di 5 titik strategis di masing-masing rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yap. Pemeriksaan buat jadi donor darah atau ya? Donor kayak gimana ini Kak? Kalau misalnya pemeriksaan buat donor, ya biasanya langsung satu paket dengan pemeriksaan kakak ketika melakukan donor darahnya. Berarti bisa itu ya, Bang? Bisanya apa? Bisa apa? Bisa apa nih, Kak Mueza? Yang tidak terdaftar? Bisa kakak. Aplikasi mobil JKN itu bisa. Ya, kakak bisa daftar online. Bisa juga untuk melakukan kunjungan langsung dari aplikasi mobil JKN-nya. Langsung. Bisa langsung ke RS langsung ya. Karena nanti kalau petugas PPP-nya tidak mengetahui atau perlu eskalasi, akan menghubungi petugas BPJS 1. Jadi kakak bisa dengan nyaman ketika melakukan.
Oke, Kak Alsa dan Askia, verifikasi wajah di mobil JKN gagal aja. Kakak izin kalau misalnya gagal terus ya, Ya. bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan verifikasi seperti itu. Karena kemungkinan besar wajahnya sudah berubah, begitu ya Kak, yang dari sistem Dukcapil dengan sistem kita. Karena kan sistem Dukcapil itu bridging dengan BPJS Kesehatan ya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah berubah seperti itu kan, ya nanti bisa dilakukan foto ulang dan kakak bisa pakai aplikasi mobil JKN-nya. Yes, benar. Dari Itu. Bang Kak Gizon nih Bang, Gizon. Kak, kartu BPJS aku hilang, aplikasi JKN-nya juga emailnya kebobol, itu gimana ya? Kebobol Oke, ini gimana ya? kebobol itu kayak gimana Kak? Apakah Emailnya, hilang? emailnya digunakan sama yang lain atau bagaimana Kak? Ya, Kak Eva, kemarin periksa hamil pakai BPJS PBI katanya udah nggak aktif. Terus coba pakai Enik bisa, itu gimana ngurusnya? Berarti ada 2 kepesertaan yang ganda ya? iya kayaknya. Kemudian Bang. ya udah nggak aktif terus coba pakai NIK itu bisa, itu gimana kakak? Kalau misalnya ada seperti itu bisa langsung datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, supaya dilakukan validasi dan melakukan penunggalan terhadap NIK-nya supaya kepesertaan kakak jadi satu saja seperti itu ya. Karena satu nik satu Kepesertaan begitu ya. Mungkin kakak ini punya dulunya domisilinya di A, NIK-nya berbeda baru pindah ke B seperti itu kan. Nah, jadi ada double seperti itu. Baru siapa lagi nih? Dari Gizon tadi nih Bang. Iya, emailnya digunakan oleh orang. Oke. Kakak bisa melakukan perubahan email terlebih dahulu. Kalau perubahan email bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, karena Pandawa masih belum untuk perubahan email. Jadi kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, dilakukan perubahan email, perubahan data, dimasukkan email yang aktif seperti itu, baru kemudian kakak bisa mengakses layanan mobil JKN. Begitu ya. Ya, jawab ya Kak Gizon. Dari Kak Lisa nih Bang, Lisa SLHN. Apa itu? Bang, aku nunggak BPJS prabayar 5 bulan. Balik ke yang pemerintah lagi bisa nggak? Bisa, tapi disesuaikan dengan regulasi yang berada di pemerintah daerah setempat ya. Bagaimana mekanisme untuk peralihan kepesertaannya. Benar. Bisa berkoordinasi langsung dengan kantor kelurahan atau kantor desa untuk ditanyakan ya. Ya, dan itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. Benar ya. Karena datanya ya, BPJS Kesehatan hanya menerima data gitu ya, untuk pengusulannya dari pemerintah daerah setempat. Dari Kak Tono nih Bang. Kak, pemutihan BPJS udah mulai belum? Belum mulai. Belum. Kita sama-sama menunggu ya terkait pemutihan tersebut ya. Benar. Selanjutnya nih dari Kak HYYY. Kak, mau ubah BPJS Mandiri ke KIS bisa nggak Kak? Bisa. Tapi itu kembali lagi tadi teman-teman, regulasinya tergantung oleh pemerintah daerah setempat ya, bagaimana mekanismenya. Apalagi kalau misalnya penerima bantuan iuran yang dari PBPU BPPMda. Itu ada regulasi khususnya. Tapi kalau misalnya PBIJK, jaminan kesehatan, itu teman-teman biasanya harus daftar terlebih dahulu di DTKS, daftar terpadu kesejahteraan sosial, supaya bisa mendapatkan PBI. Ya. Tadi kayak ada pencairan 800.000 itu Kak, apa itu ya? Iya, Kak Imai. ini Kak Imai. Kak, bener nggak dari BPJS Kesehatan ada pencairan uang? Ya. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu tidak ada bentuk pencairan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu sudah pasti hoax ya. Dan jangan diklik link apapun atau jangan digubris ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Mama Danila. Kak, misal per hari ini dinonaktifkan oleh kantor, mau pindah ke Mandiri, bisa langsung apa butuh nunggu bulan depan? Kalau misalnya dia sudah dimasukkan di sistem eDabu dan sudah langsung dikirim, sepertinya bisa langsung ya, bisa langsung dilakukan perubahan. Jadi nanti per tanggal 1 di bulan depannya dia sudah aktif di segmen mandirinya. Begitu. Yes, benar. Terjawab ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kakak lupa untuk, misalnya gini, kakak nonaktifnya itu udah per tanggal 31 bulan 10 misalnya ya, kakak selama 30 hari dari tanggal 31 bulan 10 itu masih tetap bisa melakukan perubahan dan langsung aktif kepesertaannya. Misalnya kakak mendaftarkannya di tanggal 1 bulan 11-nya gitu, bisa langsung aktif kok kepesertaannya. Ya. Kakak tinggal membayarkan iuran di bulan berjalan saja. Nah, terjawab ya Kak Danila. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Ale Iza. Oke. Kak, untuk pengaktifan peserta bisa pakai buku tabungan suami nggak? Bisa Bisa banget ya. dalam satu kakak ya. Yap. Nah,
Kak itu siapa ya? RNDP itu ya. Apa yang atasnya? Rindu. Kak Rindu. Bang BPJS Kesehatan. Bang BPJS Kesehatan apa bisa? Lahiran di klinik yang pakai BPJS bisa. Selama di klinik tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan bisa. Bahkan kami dari BPJS Kesehatan mengimbau untuk Bapak dan Ibu ketika lahirannya normal silakan dilakukan lahiran di FKTP saja, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kayaknya potensinya untuk tidak bisa lahiran normal, itu kan baru dilakukan di FKRTL. Gitu. Nah, selanjutnya nih Bang, dari Kak Imai tadi nih Bang. Tapi di kampungku ada yang datang loh Kak, katanya dari BPJS Kesehatan, terus cairkan 800.000. Untuk saat ini tidak ada ya Kak ya, itu pasti hoax atau dari lembaga lainnya, bukan dari BPJS Kesehatan, karena dari BPJS Kesehatan tidak ada imbal jasa dalam bentuk uang. Gitu ya teman-teman. Oke, ya terjawab ya Kak Imai. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Eva TK. Bang, kalau datang ke kantor BPJS nggak perlu bawa syarat apa-apa Kak? Ini mau untuk keperluan apa terlebih dahulu, ya kan? Tapi sampai saat ini di BPJS Kesehatan itu kita sudah menerapkan zero paper ya. Jadi teman-teman kalau misalnya bawanya cuma foto, masih tetap bisa lain asalkan dokumennya atau evidennya lengkap ya yang diberikan kepada frontliner. Gitu. Jadi kalau kakak misalnya bawa kakaknya secara digital juga nggak ada masalah. Begitu. Ya. Dari Kak Aliza nih Bang. Bang, kalau iuran BPJS Mandiri gabung sama suami bisa nggak? Itu caranya gimana ya? Bisa banget. Jadi kalau berarti sementara saat ini berarti terpisah ya ininya iurannya, kakaknya ya. Yang pertama dipastikan terlebih dahulu kartu keluarganya itu sudah gabung antara suami dan istri. Yang kedua, nanti orang kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau mau pelayanan publik gitu ya, untuk kemudian bisa dialihkan segmen kepesertaannya menjadi mandiri keduanya, dan kemudian nanti bisa pakai buku tabungan yang bersama untuk auto debitnya. Begitu. Benar. Mudah banget, tinggal diupdate aja dulu ya Kak Ale. Benar. Kak Weti, ada loker nggak Min? Gimana Bang? Ada loker nggak, Bang? Kalau misalnya loker dari BPJS Kesehatan sendiri memang selalu buka di sepanjang tahun ya. Itu yang terbuka selalu itu yang namanya pegawai administrasi tidak tetap, dan itu bisa dicek di Talentix yang mana vendor yang bekerja sama dengan kita ya Bang. Tapi itu untuk pemanggilannya kalau misalnya ada kebutuhan baru ada dibuka kembali gitu. Dilamar aja terlebih dahulu. Dilamar aja dulu, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang dari segi pegawai tetap itu bisa aja langsung dicek-cek aja di akun media sosial kita, di akun resmi BPJS Kesehatan _ID. Nah, di situ nanti ada dikasih info-info terkait tentang info loker terbaru dari BPJS Kesehatan. Di follow-follow aja ya teman-teman. Ya, yuk kita jawabin lagi Bang, pertanyaan apa lagi nih? Dari Kak Live Store 08 nih Bang. Oke, apa itu? Kak, kalau BPJS bayi baru lahir gimana ngurusinnya? Kalau bayinya lahir di rumah sakit, nanti teman-teman bisa berkoordinasi langsung ke petugas di rumah sakit. Nanti bisa ke customer service atau ke bagian PIPP-nya. Jadi nanti mereka akan melakukan penginputan bayi baru lahir melalui aplikasi SIPP. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya segmen Bapak dan Ibu mandiri, maka akan mengikuti kelasnya tersebut dan langsung dibayarkan di hari tersebut. Nanti langsung aktif kepesertaannya. Kalau misalnya bayinya lahirnya di bidan seperti itu, Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk dilakukan pendaftaran, begitu ya. Nanti ketika sudah ada bayinya, kepesertaan bayinya ya, itu Bapak dan Ibu diwajibkan untuk melakukan validasi dengan memasukkan terlebih dahulu anaknya ini di KK, kartu keluarga, gitu ya, supaya nanti syarat untuk misalnya nih jauh-jauh adiknya itu sakit gitu lagi ya, nanti tidak terkendala dengan proses administrasinya. Udah ada nama sendiri dia ya kan Bang? Ada pesertaan sendiri. Ya, jangan lupa ya teman-teman ya, cuma 3 bulan ya. Catat tuh teman-teman. Oke. Kak Ira, bagaimana cara mengaktifkan BPJS yang sudah dinonaktifkan oleh perusahaan? Kakak bisa beralih segmen ke mandiri, bisa dipilih kelas 3, kelas 2 atau kelas 1. Dan pengaktifannya bisa dari online. Benar, bisa melalui aplikasi mobile JKN atau melalui Pandawa. Kalau misalnya kakak nonaktifnya belum ada 30 hari, bisa langsung aktif kepesertaannya. Ya. Ini nih kafe, kau udah 14 hari mandiri, udah bayar kok belum aktif ya, sebelumnya ada tunggakan dan udah lunas. Kakak baru bayarnya jam berapa Kak? Hari ini Kak bayarnya?
gitu. Harus dicek dulu. Iya. Kalau misalnya hari ini ditunggu dulu sampai batas maksimal 3 kali 24 jam. Kalau misalnya lebih dari 3 kali 24 jam, maka silakan mengunjungi kanal-kanal kami, kanal tatap muka, bisa ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut. Yes. Kak Siti Roisa, Kak nanya boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget dong. Ya kan dari sini tuh. Iya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Oke. Iya. Dari Kak Putri nih Bang, boleh. Putri WLN. Bunga Matahari. Oke. Kak, suamiku BPJS-nya ikut orang tua. Aku pun begitu. Terus nanti anakku gimana ya? Nah, ini jadi kakak yang pertama ketika sudah menikah, yang sudah berkeluarga, maka diurus terlebih dahulu kartu keluarganya Kak, dilakukan pemisahan dengan orang tua. Setelah itu nanti orang kakak akan beralih segmen lah, misalnya ke mandiri nih, supaya lebih gampang nanti akan disatukan antara kakak dan suami, kemudian anaknya nanti dapat lebih mudah dilakukan pendaftaran. Seperti itu. Yes, benar. Yang pokoknya intinya adalah di tertib administrasi. Jadi kalau misalnya sudah berkeluarga, maka dipisahkanlah terlebih dahulu kartu keluarganya. Gitu. Nanti setelah itu akan lebih gampang. Iya. Gitu, Bang, ya. Anaknya nanti tinggal ikut yang kedua orang tuanya. Ya. Gitu. Saya dari Malang Jati, BPJS saya kok enggak Malang Jati tadi. Malang Jati. Aduh, udah kelewat Kak. Apa itu? Mana ya? Udah kelewat. Ini nih, BPJS saya kok nggak bisa dibayar, kenapa ya? Okay. Kakak gini, download dulu aplikasi mobil JKN, nanti klik info peserta. Nanti kak lihat apakah segmen kepesertaan kakak masih di Mandiri atau sudah beralih segmen. Bisa saja sudah beralih segmen ke PBPU, BP Pemda atau PBIJK. Kalau misalnya sudah beralih ke segmen tersebut, berarti kakak memang sudah dialihkan kepesertaannya menjadi penerima bantuan iuran. Jadi nggak perlu bayar iuran lagi, gitu ya. Tinggal di download aja mobile di aplikasi JKN. Mobile JKN, gitu ya Kak. Ada pertanyaan juga nih Bang dari Kak IDK, I don't know. Oke. Kak, kalau BPJS daerah yang ditanggung sama pemerintah bisa nggak dipakai melahirkan di luar kota? Bisa banget. Apalagi kalau misalnya kakak lahirannya dengan potensi untuk SC ya, di FKRTL, nanti bisa langsung mengunjungi saja di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bisa ya? Banget ya Kak, Kak IDK. Dari Kak Yuyun juga ada nih Bang, Yuyun Yunasta. Oke. Kak mau tanya, mau gabungin BPJS Mandiri suami sama punyaku bisa lewat Pandawa nggak ya Kak? Bisa perubahannya. Bisa, nanti ini kan aja perubahan data peserta ya. Klik Pandawa, kemudian nanti klik perubahan data. Gitu ya, nanti kakak masukkan, di situ ada syaratnya untuk kartu keluarga, kemudian ada juga untuk buku tabungan. Ya. Selanjutnya nih, dari Kak Cica nih Bang. Kak Cica. Kak, saya PBI, cek VA, terus masukin nomor HP. Keterangannya tidak termasuk peserta PBPU. Itu kenapa ya? Ya, ngapain cek VA Kak? Karena kan kakak sudah penerima bantuan iuran. Iurannya sudah dibayarkan sama pemerintah. Jadi kakak memang tidak terdeteksi untuk virtual account-nya. Karena virtual account ini dikhususkan untuk peserta bukan penerima upah aja. Atau yang lazim kita sebut sebagai pekerja mandiri. Gitu ya. Nah, dari Kak Desi Fitria nih Bang. Bang, kami sekeluarga mau mengaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri. Gimana cara nonaktifinnya Bang? Nonaktifkan. Mau nonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan Kak? Kenapa dulu nih Kak? Kalau nonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan itu hanya yang pertama pasiennya itu, pesertanya itu sudah meninggal dunia, atau yang kedua pesertanya itu di luar negeri ya bekerja, baik itu bekerja atau ya pindah kewarganegaraan, itu bisa. Nah, itu Kak. Jadi selain dari situ kepesertaannya memang harus tetap aktif. Nah, kalau misalnya kakak merasa tidak sanggup lagi untuk membayar iurannya, maka kakak bisa beralih segmen ke PBI. Benar. Nah, jadi nanti kakak bisa melakukan pengusulan terlebih dahulu di pemerintah daerah setempat, bisa kantor kelurahan atau di kantor desa. Seperti itu Kak. Ya. Ajukan aja dulu ya Kak. Gitu, benar. Selanjutnya nih dari Kak Sheni Bang. Kak, BPJS waktu kerja di pabrik, kalau keluar kerja itu langsung nonaktif ya? Apa ada tunggakannya? Kalau misalnya kakak di segmen sebelumnya mandiri dan membayarkan iurannya secara rutin ya, dan kemudian kakak keluar dari perusahaan, maka ya enggak, tidak ada tunggakan. Jadi statusnya masih tetap nonaktif saja. Gitu. Ini Kak Nevar.
Bang, kenapa JMO saya beginian? Nah, kebetulan kakak aplikasi di BPJS Kesehatan itu namanya Mobile JKN ya. Kalau JMO itu bersama di BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja ya. Bisa dihubungi ke BPJS Tenaga Kerja ya kak. Ya, benar. Kak Gen Z, bagaimana cara pindah BPJS Mandiri ke gratis? Kakak bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya kak. Ya. Karena regulasi masing-masing pemerintah daerah untuk pengusulannya itu berbeda, begitu ya. Oke, dari Kak Ali Al-Ghifari. Kak, bantu cara login JKN bisa nggak? Login JKN, kakak ini baru registrasi awal. Pemula kalau misalnya baru registrasi, nanti tinggal klik aja registrasi gitu. Kalau misalnya, nanti kan kelihatan itu kalau misalnya kakak pertama kali memasukkan NIK, kemudian klik simpan, nanti akan kelihatan nih pengguna sudah terdaftar. Kalau misalnya pengguna sudah terdaftar, nanti kakak klik aja lupa kata sandi. Ya, seperti itu. Nanti kan ada kode OTP yang akan dikirimkan. Gitu ya. Nomor kakak itu juga. Benar. Oke, selanjutnya nih dari Kak Yeni Permita nih Bang. Kenapa BPJS Kesehatan bisa ada tunggakannya ya Kak? Karena kan kakak segmennya mandiri, masih ada riwayat segmen mandiri dan ada riwayat untuk lupa membayar iuran, maka terjadilah tunggakan tersebut. Dan tunggakan itu melekat ya teman-teman. Oke. Selesaikan. Kak Ozel, Bang anakku. Oh gimana? Bang anakku yang ketiga, 2 statusnya nonaktif di akhir bulan dan vaskesnya 1 beda kecamatan. Aktifinnya gimana? Kakak posisinya aktif di segmen apa kak? Ya kan, apakah segmennya di PPU atau di mana? Kalau nonaktif akhir bulan berarti pegawai swasta ya kan? Kalau misalnya itu beralih segmen ke mandiri, nanti ketika sudah beralih segmen mandiri, orang kakak bisa melalui aplikasi Pandawa atau Mobile JKN, nanti sekalian dipilih saja di situ vaskesnya dipindahkan yang sama dengan kakak. Yes, benar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Ya, dari tadi sudah ada beberapa yang mengikuti. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sarang heo. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga nih dari Kak S.P. Min, aku baru daftar BPJS Kesehatan. Terus aku mau masuk aplikasi JKN. Kalau aku nggak bisa masuk, kok aku nggak bisa masuk ya? Keterangannya Noku nggak ditemukan. Nomor apa ini? Nomor NIK-nya ya? NIK atau gimana? Ini aku baru daftar BPJS Kesehatan, baru kok aku tidak masuk, keterangannya nomorku tidak ditemukan. Sudah coba berapa kali? Nah, nanti kalau misalnya sudah coba berkali-kali tapi tidak bisa juga, nanti kakak bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Nanti kayaknya itu tidak perlu sampai ke dalam. Nanti akan ada satpam yang akan menangani keluhannya kakak, begitu ya. Jadi datang aja ke mall pelayanan publik atau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau misalnya sudah beberapa kali dilakukan dan nomornya tidak ditemukan, ya, nanti akan ada petugas yang akan siap membantu orang kakak. Itu langsung dilayani kok. Benar banget. Oke, selanjutnya nih dari Bang Gembul Arpon. Kak, kalau anak masih dalam kandungan, ngurus BPJS-nya setelah anak lahir atau sebelum lahir bisa? Setelah BPJS mandiri. Oke, setelah lahir ya. Jadi nanti kalau misalnya kakaknya itu lahirannya di rumah sakit, biasanya langsung didaftarkan sama petugas melalui aplikasi SIBP. Nanti kalau dari merekanya saja, dari petugas rumah sakitnya belum mendaftarkan, kakak bisa inisiatif ini untuk ngomong ke customer service-nya atau ke petugas BIPP di rumah sakit untuk bisa melakukan pendaftaran terhadap bayinya. Tapi untuk saat ini biasanya sudah otomatis ya, kalau bayinya lahir di rumah sakit akan langsung didaftarkan. Jadi nanti kalau misalnya sudah didaftarkan dan disetujui oleh BPJS Kesehatan, maka nanti orang kakak bisa langsung melakukan pembayaran di hari tersebut. Nanti kepesertaan adiknya langsung aktif, gitu. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, ada dari orang biasa. Kak, cara ubah alamat BPJS gimana ya? Apakah harus datang ke kantornya? Ubah alamat BPJS ini maksudnya gimana ini kak? Kalau misalnya kakak mau berubah, misalnya kakak pindah domisili nih, kakak tinggal klik aja perubahan data, kemudian alamatnya dipindahkan di situ, seperti itu kan? Karena kan kami sudah berizin dengan sistem Dukcapil, nanti akan kelihatan di situ ya. Tapi kalau misalnya kakak mau berubah vaskes, fasilitas kesehatan tingkat pertama, sama juga di perubahan data peserta. Nanti kakak akan melakukan perubahan, diklik aja di situ, nanti ada pilih provinsi, kemudian dipilih juga di kabupaten mana. Nanti akan aktif per tanggal 1 di bulan depannya. Langsung tersedia tuh ya Bang. Benar. FKTP-nya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang. Saya siapa? Saya siapa? Halo Kak, kalau kondisi sakit, apakah bisa buat BPJS? Bisa buat, berarti untuk registrasi kepesertaannya ya?
Bisa. Cuma ya ini kembali lagi, kalau misalnya segmen kepesertaan kakak mandiri, nanti akan ada masa tunggunya selama 14 hari gitu ya. Iya, benar. Gitu ya. Tapi ada beberapa pemerintah daerah yang sudah universal health coverage non cut off. Jadi nanti bisa ditanyakan sebenarnya ke sama petugas rumah sakit, apakah di daerah Bapak dan Ibu dengan domisilinya tersebut sudah bisa pengajuan BPJS Kesehatan yang langsung aktif. Itu bisa langsung ditanyakan ya. Tapi kalau misalnya mau tetap di mandiri gitu kan dan belum terdaftar sama sekali, maka kakaknya ada masa tunggunya selama 14 hari. Begitu. Terjawab ya, Kak. Kalau mau ganti nama bayi nyonya gimana? Kakak bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Untuk diupdate. Iya, untuk diupdate kepesertaannya. Begitu. Dari Kak Heni Widya nih, Bang. Kak, misalnya angsuran rehab pertama bulan Februari 2026 210. Apakah itu sudah termasuk iuran bulan Februari? Kalau angsuran rehab pertama bulan Februari 2026 210. Nah, ini kita sebenarnya harus tahu juga ini Kak, dalam satu keluarga itu ada berapa orang seperti itu. Kami nggak bisa langsung ngomong oh itu sudah termasuk iuran. Tapi biasanya itu masuk iurannya itu. Nanti di situ ada kok keterangannya Kak. Itu biayanya untuk di bulan berapa. Ya, seperti itu ya. Benar, Kak Heni. Terjawab ya Kak Heni. Selanjutnya nih Bang, dari Bang Kak 10 Agustus titik. Kak, saya kan PBI non aktif per Desember kemarin. Terus tiba-tiba kok saya ngikut BPJS suami ya? Berarti BPJS suaminya ini dari PPU berarti ya, dia terdaftar di pegawai swasta. Jadi kalau kayak gitu berarti memang dialihkan oleh HRD-nya atau karena kan kami secara berkala melakukan update kan begitu ya Kak. Jadi kalau misalnya ada angkelnya, anggota keluarga yang masih non JKN atau non aktif, di mana segmennya yang penanggungnya masih aktif, ya itu yang kami akan alihkan. Begitu Kak 10 Agustus. Yoi. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Areta_Formosa. KIS kalau pindah alamat tapi masih satu kabupaten masih bisa dipakai nggak ya? KIS kalau pindah alamat, tapi masih dalam satu. Pindah alamat ini maksudnya gimana Kak? Kakak pindah alamat secara tempat tinggal atau bagaimana? Atau pindah FKTP? Kalau misalnya di dalam satu kabupaten kakak misalnya pindah-pindah selama di dalam 3 bulan itu sekali ya fine-fine aja, boleh-boleh aja. Benar ya. Jadi kakak di 3 bulan pertama nih Januari melakukan perubahan data, baru nanti April melakukan perubahan, itu nggak ada masalah. Ya. Benar. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Ika Wina. Kak, kenapa BPJS Punyaku dinonaktifkan? Kenapa ya? Segmennya apa dulu ini Kak? Segmennya apa dulu dinonaktifkannya? Kalau misalnya dia PBI ya sebenarnya syarat penonaktifan itu macam-macam ya kakak abang ya. Karena ya mungkin yang pertama beralih segmen. Ya beralih segmen, atau yang kedua kakak tidak dimasukkan dalam pengajuan dari Kementerian Sosial, bisa saja seperti itu. Nanti amannya kalau bisa langsung melakukan perubahan segmen ya supaya langsung aktif kepesertaannya. Ya. Dari Kak Miau nih Bang. Miau. Min, gimana cara lapornya ke 165 kalau akunku nggak bisa masuk lewat HP-ku soalnya 3 NIK udah dipakai. Solusinya gini kakak. Jadi kalau misalnya 3 NIK itu diidentifikasi terlebih dahulu NIK-nya itu atas nama siapa saja. Kalau misalnya saudara terdekat, ya kan, nanti salah satu NIK-nya itu login di perangkat yang lain terlebih dahulu, baru nanti kakak bisa login di handphone tersebut, seperti itu. Dipastikan juga NIK yang satu itu, gitu kan, yang login di perangkat lain itu sudah sampai masuk gitu ya, sudah sampai aktif di handphone tersebut, supaya orang kakak ini gampang masuknya ke handphone yang baru. Di HP-nya kereset lah intinya. Iya, kereset. Seperti itu. Karena dari sistem akan mendeteksi IP address-nya di handphonenya. Jadi kalau misalnya sudah ada 3 perangkat, ada 3 NIK yang login, maka sudah tidak bisa lagi. Benar. Begitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Ibu kita. Ibu kita. BPJS Pemda untuk periksa lain Vaskes bayar apa enggak? Periksa lain ini maksudnya apa? Mungkin dia mau periksa di lain FKTP dia yang terdaftar Bang. Oh, BPJS Pemda untuk periksa di lain Vaskes bayar apa enggak? Lain Vaskesnya ini gimana Kak? Apakah masih tetap di satu regional yang sama? Kalau misalnya satu regional yang sama, kami arahkan untuk tetap di Vaskes tersebut. Tapi kalau misalnya posisinya kakak lagi keluar kota seperti itu, yang sudah keluar kota lah gitu ya kan? Nanti kakak bisa
melakukan perobatan di situ maksimal 3 kali kunjungan ya dalam 1 bulan. Gitu. Benar. Terjawab ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya nih Bang dari Kak Pani. ya. Kak, BPJS tidak aktif. Kalau mau mengaktifkan kembali itu bayar denda atau enggak ya? BPJS tidak aktif kalau misalnya mengaktifkan kembali. Kalau mengaktifkan kembali dengan mekanisme masa tunggu 14 hari nggak akan terkena denda. Dendanya itu hanya ketika rawat inap saja Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengaktifkan nih posisinya sekarang yang bisa langsung non 14 hari dan 14 hari, kakak nggak akan terkena denda. Dendanya itu hanya ketika Bapak dan Ibu mengakses rawat inap saja dengan besaran 5% dari perkiraan biaya inasi bijis dikali dengan total bulan menunggak maksimal 12 bulan. Tapi kalau misalnya statusnya itu nonaktif karena alih segmen, misalnya dia keluar dari suatu pekerjaannya, nah itu ketika mengaktifkan kembali otomatis tidak ada tidak ada dendanya ya. Nanti bisa berkoordinasi langsung dengan petugas rumah sakit. Yes, ya. Benar. Kak, orang biasa Kak, cara mengubah Vaskes gimana ya? Bisa mendownload aplikasi Mobile JKN. Ini ya. Kakak tinggal klik perubahan data peserta saja. Yap. Oke. Kak Nancy. Oke. Kak, suami saya gratis dari pemerintah. Kalau anak istri bisa ikut dari pemerintah tidak? Tidak, padahal mandiri. Oke, suami saya gratis dari pemerintah. Kalau anak istri bisa ikut dari pemerintah tidak, padahal mandiri. Bisa Kak diajukan saja. Ya kan kalau misalnya diajukan, kalau datanya orang kakak itu eligible untuk dialihkan, maka akan bisa dialihkan. Tapi kalau misalnya dia PBI, biasanya nanti kakak terdaftar di entitas yang berbeda, cuma dengan segmen yang sama, gitu ya. Kalau masalah bisa atau tidaknya bisa ya. Ya, terjawab ya Bapak Ibu. Ya. Dari Kak Yuli nih Bang. Kak, ini nih Kak Mugza ini kayaknya dari tadi chat ya. Halo, lebih cepat klaim JHT di lapak hasil atau JMO. Kak, kebetulan kami dari BPJS Kesehatan ya. Iya. BPJS Kesehatan itu aplikasinya yang Mobile JKN. Jadi kalau misalnya untuk JMO atau yang berhubungan dengan JHT, JKM itu bisa ke BPJS Tenaga Kerja. Izin Kak Mugza. Ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Yuli nih Bang. Kak, untuk pembayaranku kemarin ke double transaksinya, gimana tuh Bang? Ke double, nanti kakaknya klik aja info iuran. Nanti di info iuran itu akan kelihatan kakaknya itu saldo yang ini akan masuk saldo gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah masuk saldo, maka iurannya akan dipotong di bulan selanjutnya. Diklik saja info iuran ya. Yap, benar. Kak, kalau mau nanya kalau BPJS nunggak bisa nggak dicicil? Bisa. Nih programnya nggak ada. Programnya namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap yang biasa diakses melalui aplikasi Mobile JKN. Itu ya, nanti Kak tinggal klik saja program rehab. Oke. Dari Kak Vina nih Bang. Kak, saya chat 165 nggak dibalas-balas Kak. 165 itu media telepon ya. Iya, telepon. Jangan di chat. Kalau chat dari aplikasi dari Pandawan gitu ya. Itu 0811 165 165 gitu. Ya, benar. Kak, kalau apa JKN ada 2 tadi. Oke. Kak, aplikasi JKN saya ada punya 2 data, ortu dan saya. Cara misahnya gimana? Ini misah bagaimana ini Kak? Apakah ketika kepesertaannya disama gitu loh, jadi kayak orang tua baru kakak, kalau misalnya di segmen yang sama, dia di entitasnya sama, maka bisa beralih segmen terlebih dahulu. Tapi beralih segmennya kalau misalnya tetap sama di segmen mandiri, ya kakak bisa melakukan perubahan terhadap kakak ya. Tapi kalau misalnya kakak sudah menikah ya kan, nanti tinggal datang saja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya dialihkan segmen kepesertaannya, supaya gabung antara suami dan istrinya. Langsung diupdate sama panitia. Oke, selanjutnya Bang dari Miau Bang. Miau lagi Min. Biasanya kan di akun JKN ada nama bapak, ibu, anak. Pas dicek lagi kok tiba-tiba ada nama bapak saja ya, yang lain nggak ada. Kok tiba-tiba ada nama bapak saja? Min, biasanya di akun JKN ada nama bapak, ibu, anak. Pas dicek kok tiba-tiba ada nama bapak aja. Nah, ini bisa ya kemungkinan besar ya, besar hipotesa yang pertama sudah beralih segmen yang antara ibu dan anaknya. Sudah beralih segmen atau berpindah ke lain. Nanti amannya gini aja Kak, supaya untuk melihat mereka berada di segmen mana, nanti tinggal diregistrasi saja Mobile JKN, kemudian masukkan NIK-nya si ibu, supaya kita tahu segmennya di mana. Atau enggak, sebenarnya gini, kakak ketika punya aplikasi Mobile JKN yang sama dengan satu keluarganya, diklik saja info peserta, ya, kita kasih tunjuk dulu ya.
Langsung kita studi kasus ya teman-teman. Iya. Nanti gini, kayak gini kan. Nanti klik di situ kan ada nomor kartu JKN, KTP sama nomor kartu keluarga. Nanti kakak cek aja, klik nomor kartu keluarga. Nanti akan dalam satu kartu keluarga itu akan kelihatan nih, iya ada di segmen mana saja seperti itu. Gampang banget melalui aplikasi Mobile JKN. Terjawab ya Bang Miao. Kak Ali, saya mau login di aplikasi Mobile JKN tapi lupa sandi, nomor HP-nya sudah tidak aktif, sudah kepandawa nihil hasilnya. Nihil hasilnya ini apa Kak? Kata-kata yang dari Pandawanya apa? Iya, gitu. Dan kemungkinan besar sebenarnya yang pertama adalah nomor handphonenya itu sudah digunakan, sudah hasil cloningan ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk cara kedua adalah tinggal pakai email saja. Melalui email itu lebih gampang. Ya. Nanti kalau misalnya tidak ada, mohon maaf sekali Bapak dan Ibu bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja, supaya nanti akan dibantu oleh petugas kami untuk registrasinya, gitu dan begini ya. Terjawab ya Bapak Ibu. Dari Kak Vina nih Bang. Oke. Bang, cara aktifin BPJS yang dinonaktifkan gimana ya? Mau beralih ke segmen apa? Iya. Ya. Apakah mau ke Mandiri atau mau ke PPU atau gimana? Tapi kalau misalnya mau aktif ke segmen Mandiri, maka kakak bisa melalui aplikasi ini saja, Mobile JKN atau ke Pandawa. Nanti kakak tinggal memasukkan kalau di Mobile JKN ya, tinggal klik perubahan data peserta, kemudian peralihan segmen. Peralihan segmen klik pilih yang PBPU atau Mandiri. Ya. Begitu. Atau kalau misalnya mau datang ke kantor BPJS Kesehatan bisa juga. Ya, tapi lebih gampang pakai aplikasi Mobile JKN kok. Itu udah simpel banget. Yes, benar. Oke. Selanjutnya nih dari Kak Nadi Nuri. Nah, Kak, saya mau aktifin lagi BPJS yang setelah berhenti kerja pabrik selama 2 tahun. Gimana? Nah, silakan kakak. Nanti melakukan perubahan melalui aplikasi Mobile JKN ini. Iya. Ya kan, nanti kakak download di App Store atau di Play Store. Nanti ketika kakak masuk, baru diklik perubahan data. Nanti kakak klik perubahan data baru ke Mandiri ya. Yes, benar. Nanti kakak bisa menyesuaikan kelasnya, baik itu kelas 3, kelas 2, atau kelas 1. Dapat kucing kita Bang dari Bang Miao. Terima kasih. Terima kasih ya, Bang. Dari Kak Hanima nih, nggak dibaca-baca. Kak, kalau BPJS aku aktif tapi suami udah nggak aktif, itu masih bisa dipakai nggak Kak? Yang selama aktif masih bisa digunakan. Kak, kalau BPJS aku aktif tapi suami udah nggak aktif, itu masih bisa dipakai nggak Kak? Kalau yang kepesertaan kakak aktif ya bisa digunakan. Nah, gini, kembali lagi kalau misalnya ke orang kakak suami dan istri gitu ya, dan kakak sebagai peserta PPU, peserta penerima upah yang bisa menanggung kepesertaan suami dan 3 orang anak, maka tinggal dilaporkan saja supaya pesertaan suaminya bisa masuk ke tanggungannya kakak. Begitu. Kak Hanima ini coba boleh dikirimkan lagi ya pertanyaannya apa supaya kita bantu jawab. Iya. Oke, saya Mandiri Kak. Oke, terus kenapa Kak Mandirinya? Kak Arsi, salam kenal Kak. Salam kenal Kak Arsi. Salam kenal juga Kak Arsi. Kak Leni nih Bang. Kak, kalau pindah Vaskes di CKN gimana caranya Bang? Diklik perubahan data peserta supaya kita coba melakukan tutorial ya. Tutorial langsung teman-teman. Ini kan aplikasi Mobile JKN-nya ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah ini, klik saja perubahan data peserta. Ya kan? Nanti diklik ke perubahan data peserta. Setelah itu, Vaskes sudah dia. Iya, Vaskes. Nanti tinggal diklik fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah, nanti teman-teman akan ada tampilan seperti ini, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti teman-teman akan milih nih, provinsinya di mana, baru kabupatennya di mana, baru fasilitas kesehatannya apa. Begitu ya? Iya. Nah, bisa gampang sekali. Dari online semua bisa ya, teman-teman. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Fardara. Suami dan saya sudah ada BPJS dari perusahaan masing-masing. Mau urus kakak, kalau kakak udah jadi satu, apa perlu urus berkas BPJS lagi? Ya, perlu ya Bapak Ibu ya. Saat ini kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mengurus di Dukcapil, evidennya itu yang dari Dukcapil itu yang harus diuruskan BPJS Kesehatan. Begitu ya. Nah. Jadi belum terotomatis seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus tetap melakukan pelaporan. Oke, ya, benar. Bang. Dari Kak Hartini nih Bang. Kak, saya sedang rehab, mau lunasin gimana ya Kak dari Mobile JKN? Nanti diklik aja di situ ada pelunasan, menu pelunasan. Ya nanti nanti akan terakumulasi berapa tunggakan yang Kakak harus bayarkan plus dengan bulan berjalan. Itu harus dibayarkan ya.
Nah, jawab ya Kak Hartini. Ini dari Kak Hanimah lagi nih Bang. Oke. Saya BPJS yang berbayar Kak. Suami juga tapi ada tunggakannya. Jadi punya saya aja yang aktif. Untuk melahirkan bisa dipakai nggak Kak? Kalau misalnya kepesertaannya kakak aktif, bisa dilakukan, bisa untuk melahirkan, bisa. Suami juga tapi ada tunggakan. Ya bisa kak. Tapi nanti ketika registrasi si ade gitu ya, nanti sebenarnya kelihatan nih tunggakan si bapak ya harus tetap dibayarkan gitu ya. Iya. Cuma kalau misalnya ke posisinya kakak yang mau lahiran dan kondisinya yang sudah aktif, bisa langsung dibayarkan. Oke, benar. Dari Kak Septil Wulandari. Kak, kalau calon bayi bisa buat BPJS atau nanti tunggu bayinya lahir? Tunggu bayinya lahir ya. Ya. Jadi nanti kepesertaannya bayi nyonya ABC gitu ya. Jadi bukan calon bayi lagi tapi bayi nyonya ini. Jadi tunggu lahir terlebih dahulu ya. Maksimal 28 hari sejak lahir harus segera didaftarkan ya Bapak Ibu ya, supaya kepesertaannya itu nanti bisa langsung aktif terus begitu ya Bapak Ibu, karena bayi yang baru lahir itu kan rentan ya. Jadi supaya langsung bisa tercover oleh program JKN. Benar. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Cia 20. Kak, BPJS Mandiri bisa pindah ke PBI nggak Kak? Soalnya ada yang nunggak Kak. Bisa beralih, cuma untuk mekanismenya ya Bang ya, itu tergantung pemerintah daerah setempat ya, bagaimana persyaratannya ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat ya. Dan untuk penerimaannya itu di luar dari tanggung jawab BPJS Kesehatan, teman-teman gitu. ya. Itu tadi ada yang meninggal bentar ya. Ada. Itu dari Kak Fardara juga ada nih Bang. Dikasih kita miau-miau Bang. Terima kasih. Maaf ya teman-teman. Ke atas banget itu bawah. Sini lah ya. Ya oke. Oke. Dari Kak Pikachu nih Bang. Yo, apa itu? Kak, kalau BPJS dicek di JKN nggak aktif atau tidak ditanggung, tapi pas dicek di Pandawa aktif, bagaimana itu Bang? Dengan NIK yang sama. Kalau misalnya dengan NIK yang sama, amannya gini aja Kak. Kalau misalnya seperti itu, di-download aja aplikasi Mobile JKN. Ya. Karena di aplikasi Mobile JKN itu akan terlihat kepesertaannya Kakak. Kalau misalnya ditulisnya di situ aktif, ya puji Tuhan berarti aktif ya itu kan. Kalau misalnya non aktif, ya berarti Kakak harus beralih segmen untuk pengaktifan kembali kepesertaannya. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Bang. Oke, apa tuh? Kak Arsi, Kak coba baca dong di atas. Di mana Kak Arsi? Di resend aja Kak. Ya, coba di resend lagi ya Kak. Kak Supina nih, Kak apakah bisa BPJS Mandiri pindah ke BPJS gratis? Bisa banget. Bisa ya. Nanti bisa langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Bisa ke kantor kelurahan atau ke kantor desa. Gitu ya. Yap. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Yums. Kak, nyicil bayar BPJS, nanti BPJS-nya langsung aktif. Apa tunggu lunas dulu baru aktif? Nah, pernyataan yang terakhir, lunas dulu baru aktif ya? Ya, benar. Itu ya. Makasih Kak, dari Kak Pikachu. Sama-sama Kak. Dari Kak Eko Dian nih Bang. Kak, dulu punya BPJS dari perusahaan. Terus keluar itu dipindah ke Mandiri, apakah bisa? Bisa. Nanti Kakak di-download aja aplikasi Mobile JKN yang ini, yang ada logo birunya itu, di login, masuk seperti itu, baru nanti klik perubahan data peserta. Nanti setelah itu klik saja perubahan segmennya ke Mandiri. Ya, benar. Terjawab ya Kak. Dari Kak Supina, Kak terima kasih informasinya. Sama-sama Kakak. Oke. Dari Kak Ru_Kia, Bang, kenapa notif pembayaran BPJS beberapa bulan ini tidak ada ya? Kenapa ya? Notif pembayaran BPJS, notif yang gimana maksudnya Kak? Notif dari Mobile JKN atau notif apa Kak? Notif pengingat atau notif setelah bayar? Itu Kak, coba dijelasin lagi ya Kak. Iya. Kak, BPJS FBI, udah berubah ya FBI ya. BPJS PBI maksudnya ya Kak ya? Mungkin. Ya, sorry. BPJS FBI tapi tulisnya sudah nggak aktif, bisa nggak diaktifin lagi? Bisa. Kakak bisa beralih segmen ke Mandiri atau mau tetap di segmen yang sama di PBI, cuma mekanismenya kakak harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Oh, pengingatnya Bang, kata Kak Rukia. Kakak melakukan update terlebih dahulu, update aplikasi ya. Update aplikasi, kemudian waktu di settings Mobile JKN-nya notification-nya dicentang. Gitu. Selalu. Ya, wes ya. Oke, dari Kak Ismail.
Kalau BPJS sama kakak tidak sama alamatnya, apakah BPJS tetap digunakan? Kebetulan baru pindah kakak. Bisa kakak. Bisa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kak. Kalau misalnya posisinya kakak yang penting aktif. Kalau misalnya kakak lagi berpergian ke tempat yang jauh seperti itu, selama di sana ada FKTP atau FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kakak bisa menggunakannya. Yap. Ya, jadi tidak tergantung alamat atau domisili, gitu ya. Seluruh Indonesia bisa. Benar sekali. Dari Kak Nong tanda petik Fakot. Kak, saya kan mengubah alamat sama FKTP Vaskes, tapi yang terubah cuman Vaskesnya, alamatnya tetap masih yang lama. Gimana tuh, Bang? Diklik perubahan data saja, perubahan data baru alamat. Bentar ya, Ya. kita coba kasih. Ini nih. Sorry. Nanti diklik ini. Nih ya. Ini baru klik yang Itu. perubahan data peserta. Habis dari perubahan data peserta, teman-teman bisa mengakses yang alamat surat. Alamat suratnya itu ya, alamat surat, baru nanti tinggal diklik. Akan ada alamat RT RW kode pos pilih provinsi, nanti diklik simpan saja, begitu ya, nanti akan otomatis terupdate Ya teman-teman. ya teman-teman. Bisa langsung terupdate. Selanjutnya nih, Bang, Oke, dari ini- Kak Marlin, Bang. Oke, betul. Sekarang apakah masih berlaku, Bang, rujukan rumah sakit berjenjang? Masih ya teman-teman ya, dari FKTP, kemudian nanti ketika penyakit tersebut harus ditindaklanjuti di dokter spesialis, maka akan dirujuk ke FKRTL, begitu ya, FKRTL yang mempunyai poli tersebut ya. Nanti kemudian dari poli tersebut, jika memerlukan subspesialistik lagi, maka akan dirujuk lagi ke tingkatannya yang lebih lanjut. Iya. Begitu ya. Nah, terjawab ya, Kak Marlin. Hmm. Ini ada pertanyaan nih, Bang, dari Kak Nurain. Kak, aku udah chat Pandawa untuk aktifin BPJS yang PBI. Oke. Nanti setelah aktif 14 hari, apakah langsung aktif? Nah, Kalau mungkin untuk PBI itu nggak bisa di aplikasi Mobile JKN, bukan di aplikasi Pandawa ya, Bapak dan Ibu ya. Nanti setelah aktif 14 hari ya langsung. Oh, ini berarti perubahan data ke Mandiri berarti ya. Mandiri kayaknya nih, Bang. Nanti setelah 14 hari apakah langsung aktif? Kalau misalnya virtual account-nya sudah kebentuk dan dikirimkan melalui aplikasi Pandawa, ya kan nanti kakak bayarkan saja. Setelah dilakukan pembayaran baru akan aktif kepesertaannya. Tapi sebutannya bukan PBI ya. Benar-benar. Apalagi FBI ya. FBI itu beda ya, teman-teman. Agak seru. Canda ya Bapak Ibu ya. Oke, dari Kak Nong tanda petik Fakot. Oke. Udah, Kak, tapi tetap nggak berubah. Ini apa yang tadi? Perubahan alamat tadi, Bang. Perubahan alamat. Kalau misalnya tetap nggak berubah, ya Bapak Ibu ya sebenarnya nggak ada masalah banget ya, nggak akan terganggu terhadap Pelayanan. akses ya, Ya, pelayanan kakak di rumah sakit atau di FKTP. Tapi kalau misalnya kakak memang mau tetap melakukan perubahan, nanti diklik aja ya melalui aplikasi Pandawa perubahan data atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Gitu atau mall pelayanan publik di masing-masing kota Bapak Ibu. Yes. Nanti diklik saja, dibilang saja saya melakukan mau update alamat. Nanti akan dilakukan pengupdatean. Ya. Gitu ya. Benar. Selanjutnya nih, Bang, dari Kak Melani. Kak, mau bikin BPJS bayi baru lahir, bisa langsung PBI nggak? Kalau segmen kepesertaan ibunya aktif di segmen PBI, bisa. Anaknya langsung akan PBI. Begitu ya. Tapi kalau misalnya segmen kepesertaan ibunya mandiri, maka ya anaknya harus mandiri. Seperti itu. Ikut orang tua ya, Bang. Nah, Dan itu juga harus diupdate 3 bulan sebelum 3 bulan ya, Bang. Nah, Kak Ismasa. Kalau menonaktifkan BPJS almarhum ayah saya sudah ngisi link Pandawa. Setelah itu alurnya bagaimana ya? Nah, kalau misalnya kakak tinggal tunggu aja nih jawaban dari Pandawanya. Nanti biasanya langsung dilakukan update-nya gitu. Jadi kepesertaan ini sudah nonaktif atau kakak bisa melakukan cek mandiri. Cek mandirinya melalui aplikasi Mobile JKN juga bisa. Gitu ya. Atau di aplikasi Pandawa. Bisa di Pandawa juga bisa Di sih. Pandawa bisa juga, Tapi Bang. tinggal ditunggu saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kan akan ada update itu. Ya. Oke. Dari Kak Kimoet Z. Oke. Saya kan daftar BPJS online, Bang. Apakah tanpa kartu memang apa bisa cuma nunjukin aplikasi? Bisa. JKN? Bisa. Saya Ya. kan daftar online apakah bisa? Bisa ya Bapak Ibu ya. Tinggal nunjuki kartu digital saja ketika berobat ya. Jadi itu sama absanya dengan Bapak dan Ibu menunjukkan KTP. Ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya cuma bawa ini, bawa handphone yang ada Mobile JKN-nya untuk melakukan kontrol di rumah sakit sudah bisa. Sudah bisa. Karena yang pertama nih, teman-teman kalau misalnya mau rujukan dari FKTP, teman-teman bisa klik saja iCare JKN. Di iCare JKN itu
memang berisi tentang riwayat pelayanan Bapak dan Ibu, tapi juga di situ akan ada surat rujukannya. Surat rujukannya secara digital. Itu yang bisa kalau misalnya petugas rumah sakitnya nanya, ini bisa Bapak dan Ibu tunjukin. Baru kemudian untuk pendaftaran tinggal klik ambil antrian saja. Diklik ambil antrian, nanti diklik fasilitas rujukan terkait lanjut atau di FKTP. Mudah banget, mudah banget. Nah, Terjawab ini kan ya. kalau misalnya saya kan posisinya tidak ada nih. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya di situ misalnya kontrol nanti kelihatan di situ. Yap. Oke, ada lagi yang Dari Kak Pikachu nih Bang. V pakai V deh ya. Oke. Kak, keluarga semua udah nonaktif. Aku mau diaktifin lagi ke Mandiri tapi takut keluarga ikut aktif. Gimana itu Bang? Keluarga sudah kalau untuk perubahan data dan aktivasi ya dalam satu keluarga. Ini kalau misalnya kakak masih dalam satu keluarga dengan keluarga, satu kakak di keluarga, ya memang harus semuanya direaktivasi kakak. Tapi kalau misalnya kakak mau posisinya sendiri seperti itu, ya kakak bisa kakak. Tapi ya ribet banget ya harus bisa kakak terlebih dahulu. Jadi ya amannya memang harus dibayarkan dulu satu keluarga. Setelah itu baru kalau misalnya kakak mau perubahan pun juga harus kakaknya terpisah. Begitu. Yes. Kecuali kakak misalnya sudah menikah ya, jadi punya kakak yang baru. Oke Bang, gak kerasa nih Bang, kita udah mau 1 jam nih Bang. Oh iya. Bincang sama teman-teman ini. Benar. Jadi kayak biasa kita akan cari 5 pertanyaan terakhir dari yang akan kita jawab dari teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya bisa langsung di spam-spam aja ya teman-teman. Oke, 5 pertanyaan terakhir. Dari pertama, siapa pertama Bang? Bersyukur. Oke. Nih, Kak bersyukur. Kak bersyukur. Coba Apa ini? Kak, kemarin aku sudah resign 1 bulan lalu, tapi BPJS Ketenagakerjaan saya masih aktif. Mohon maaf kakak, kita BPJS Kesehatan kebetulan ya kakak. Jadi kalau berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan, bukan karena kami nanti takutnya salah jawab jadi misinformasi. Yes. Bisa ke BPJS Ketenagakerjaan saja. Oke. Gak usah kita hitung itu ya bang. Iya, nggak usah kita hitung. 5 pertanyaan terakhir lagi. ST banget. ST banget. Punya aku nonaktif dari perusahaan, mau ikut suami ke perusahaan berbeda. Apakah ada tagihan di saya? Kalau misalnya kakak sebelumnya di segmen mandiri dan membayarkan iurannya secara rutin, gitu ya, berarti memang kakak nggak ada tunggakannya. Yap. Jadi silakan saja langsung berkoordinasi supaya kakak masuk di segmen tanggungan dari suami. Begitu ya. Oke, selanjutnya nih bang, ada pertanyaan juga dari Kak Bojone_Yuda. Bojone Yuda, oke. Kak, kalau di RS awal pakai umum, pindah BPJS ngurus langsung di RS, apa ke kantor JKN ya? Kak, kalau di awal di DRS awal pakai umum, baru pindah BPJS ngurusnya langsung di BRS atau kalau misalnya gini, dalam satu periode rawatan, Bapak dan Ibu tidak bisa beralih antara bisa pakai BPJS atau umum. Jadi, dalam satu episode rawatan, Bapak dan Ibu harus menyelesaikan dalam pembayaran tertentu. Bisa pakai BPJS terus atau bisa pakai umum terus. Jadi, kalau misalnya nih, kakak sudah dinyatakan pulang oleh dokter, baru kakak bisa pakai penjaminan ya BPJS Kesehatan. Jadi, kalau dari awal kakak sudah pakai umum, maka seterusnya sampai 1 kali episodenya tersebut, wajib tetap umum. Tidak bisa di-split pembayarannya dengan BPJS Kesehatan. Yes. Itu ya. Terjawab ya Kak Bojone. Bojone. Oke. Kak Indonat. Ini donat nih Pak. Oke. Kis, aku masih ikut ortu sedangkan aku sudah nikah dan kakak baru. Apakah nanti akan bermasalah kak? Kakak silakan diurus terlebih dahulu kartu keluarganya ya. Kalau misalnya sudah diurus dengan kartu keluarganya itu nanti akan lebih gampang ya. Yes. Nanti apalagi kalau misalnya kakak masih di segmen PBI dan gabung sama orang tua, itu kan nggak bisa dipisah nih. Yang penting kartu keluarga kakak sudah dilakukan pemisahan, nanti akan bisa dilakukan untuk registrasi si adiknya. Gitu. Yes. Yang penting diurus terlebih dahulu tertib administrasi untuk perpindahan kakaknya, gitu ya. Terjawab ya Bapak Ibu. 3 pertanyaan terakhir nih bang, dari Kak Namaku titik. Kak, cara cek kepesertaan sudah aktif atau belum gimana ya? Udah ngisi form 2 kali tapi belum dapat info. Gampangnya kakak bisa mendownload aplikasi Mobile JKN saja. Di download aplikasi Mobile JKN, nanti kakak tinggal klik registrasi. Setelah registrasi, nanti di menu masuk, baru kemudian klik info peserta. Nanti di yang ini dia kak, info peserta. Nanti ketika kakak klik info pesertanya,
baru kelihatan tuh kakak posisinya aktif kah, non aktif kah, atau masa berlaku habis kah. Nah, itu bisa kelihatan di situ. Iya, benar. Terjawab ya Kak Namaku. Ya. Oke, sekarang 2 pertanyaan terakhir, Bang. Yoi. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Coba Siapa, dari Bang? Arif. Yang itu tuh, yang dari Kak Denny SA. Denny SA, bagaimana caranya melihat sudah aktif atau belum BPJS PBI, Kak? Banyak nih kanal-kanal yang bisa kakak gunakan. Yang pertama, kakak bisa melalui aplikasi Pandawa, ya kan? Atau aplikasi melalui Pandawa di 08 11 8 165 165. Yes. Atau bisa melalui call center 165 juga bisa untuk lihat kepesertaan kakak. Nanti tinggal dikasih tahu saja ini kayaknya kakak. Baru sebenarnya kakak bisa juga mengakses layanan di FKTP terlebih dahulu. Nanti di FKTP akan bisa mengecek status kepesertaan kakak sudah aktif atau belum. Yes. Begitu, sangat gampang. Kanila Ratnasari, KTP ku kemarin ada salah tulisannya, kalau mau perbaiki. Pengaruh nggak sama KIS? Pengaruh sama nggak KIS-nya. Jadi kakak gini, kalau misalnya ada perubahan, dipastikan terlebih dahulu perubahan tersebut sudah online di Dukcapil. Gitu ya, kalau misalnya sudah online dan sudah sesuai, nanti kakak bisa melakukan perubahan data peserta melalui Pandawa, ya kan? Nanti di situ kakak klik perubahan data. Jadi nanti namanya kakak akan dilakukan validasi. Seperti itu. Oke, udah terjawab semua pertanyaannya teman-teman. Mohon maaf jika ada teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya, karena kita besok akan live lagi, Bang. Oh iya. Iya, jadi kita besok akan live lagi di jamnya masih belum tahu saya. Karena saya sayang banget sama teman-teman sekalian nih, Bang. Saya sama teman-teman sekalian. Nah, jadi ditunggu aja ya besok teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab. Jadi teman-teman bisa langsung follow aja nih, biar nggak ketinggalan kalau misalnya kami nge-live nanti masuk notif. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin dan tanyain pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab itu. Gitu ya. Sekali. Ya, boleh bantuan untuk follow-nya ya teman-teman ya. Supaya nanti ketika kami melakukan melakukan live lagi, Bapak dan Ibu bisa terhubung dengan kami. Seperti itu. Mungkin itu aja ya. Ya, benar. Teman-teman ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih yang sudah bertanya teman-teman. Semoga jawaban dari kami membantu dari teman-teman. Ya. Sampai bertemu besok. Bye-bye.